Halo guys, para pencinta film dimanapun kalian berada. Dan untuk kalian orang-orang yang dirumahkan karena virus corona, jangan khawatir, tidak usah bersedih karena saya juga. Anjing. Di sini saya sebagai orang yang dirumahkan karena virus corona akan merangkum sebuah film yang berjudul World War Z. Film ini akan membuat kalian menjadi semakin di rumah saja. Film ini menceritakan tentang di mana seluruh dunia sedang dilanda oleh virus rabies yang mewabah yang bernama zombie. World War Z merupakan film horor kiamat yang dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Mark Forster. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt, kakak saya sendiri, sebagai Gary Land yang merupakan mantan penyidik PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang harus keliling dunia demi mencari cara untuk menghentikan wabah rabies zombie tersebut, guys. Film ini diawali di pagi yang sangat cerah, di mana diperlihatkan keluarga Gary Land yang sedap menyantap pancake buatan ayahnya dan istrinya Karin serta kedua putri mereka, Rachel dan Constance pun terlihat bahagia. Singkat cerita, setelah mereka selesai sarapan, kemudian Gary Land dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju Philadelphia untuk mengecek bisnis ternak bebeknya. Bukan. Di sini tidak dijelaskan mereka mau kemana. Oke, lanjut. Di dalam perjalanannya mereka terjebak macet yang sangat panjang. Dalam kemacetan itu, Gary mendengar sebuah laporan dari radio bahwa sedang terjadi wabah rabies di seluruh dunia. Wabah itu disebabkan oleh virus zombie. Disinilah awal malapetaka terjadi. Dalam keadaan genting seperti ini, tiba-tiba seorang polisi menyerempet kaca spion mobil milik si Gary dan tidak memperdulikannya. Ketika Gary ingin kembali masuk ke dalam mobil, terjadi sebuah ledakan sehingga membuat banyak orang menjadi takut dan berlarian. Di waktu bersamaan, seorang polisi yang adu mulut dengan Gary, tiba-tiba polisi tersebut ditabrak oleh mobil truk yang dikendalikan oleh zombie tersebut. Gary pun terkaget melihatnya, lalu ia mengambil momen untuk bisa keluar dari kemacetan dengan cara mengikuti mobil truk tersebut dari belakang. Seketika suasana kota menjadi kacau balau, semua orang berlarian ketakutan tak tentu arah. Virus zombie pun mulai merambah ke semua orang. Setiap orang yang tergigit oleh zombie, maka secara otomatis menjadi zombie, guys. Singkat cerita, Gary Land dan keluarganya berhasil keluar dari kota tersebut. Sesampainya di perjalanan, Rachel yang merupakan anak sulung Gary dan Karin mengalami asma. Tiba-tiba, Terry pun menelpon Gary untuk menanyakan lokasi Gary sekarang. Terry yang merupakan sekretaris jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB sangat membutuhkan bantuan Gary untuk mengajak kembali ke dalam Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang seperti kita ketahui bahwa Gary adalah seorang mantan penyidik di PBB. Dan Terry pun menjanjikan sebuah jemputan helikopter untuk keluarganya dan Gary pun menyetujuinya. Kemudian tibalah mereka di New York. Gary dan keluarganya pun bergegas untuk naik di atas tona. Bukan, maksudnya atas atap apartemen. Gary berkata pada Terry, "Bisakah kau jemput kami malam ini di apartemen blok 23?" Lalu Terry berkata, "Tidak malam ini, Gary. Kemungkinan besok, paling cepat saat matahari terbit." Anjir, kok jadi dramatis gini ya? Lanjut. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba seekor zombie pun jatuh dari atas. Buat kejut aja. Mereka pun terus berlari melanjutkannya. Sesampainya di apartemen, Connie yang merupakan putri bungsu Gary dan Karin seketika hilang, dan ternyata
ia menemukan ada seorang keluarga yang masih hidup normal. Sontak mereka pun langsung masuk ke dalam apartemen tersebut. Lalu, setelah mereka cukup beristirahat, fajar pun tiba. Anggota yang dikirimkan oleh Terry untuk menjemput keluarga Gary telah tiba di lokasi. Mereka melihat tidak ada tanda-tanda dari keluarga Gary. Sementara di sisi lain, bahwa keluarga Gary masih berjuang melewati pun sampai di sebuah kapal laut milik Angkatan Laut Amerika Serikat di New York. Di sini terlihat sebuah tim sedang melakukan analisis bersama dengan personil militer tentang penyebaran wabah tersebut yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian, seorang ahli virus Harvard University bernama Dr. Pesbeck berpendapat bahwa yang melanda dunia adalah virus, sudah pasti virus. Beliau ingin mengetahui asal-usul virus ini sehingga dapat dibuatkan penawarnya atau vaksinnya, guys. Kapten Speck adalah kapten kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia memujuk Gary Land untuk bergabung bersamanya untuk menemukan vaksinnya. Awalnya Gary menolak. Kemudian kapten pun mengajak sekali lagi dan berbicara bahwa jika dia tidak bergabung kembali untuk misi penyidik dan menemukan vaksinnya, maka Gary dan keluarganya harus kembali. Bahasa kasarnya dikeluarkan dari kapal. Sadis nih kapten. Seperti yang kita ketahui, Gary adalah mantan penyidik terbaik. Gary pernah menyelidiki perang saudara Liberia, menyelidiki kejahatan perang Chechen, Kisru Sri Lanka pada tahun 2007. Lalu Gary pun bersedia asal keluarganya aman dan nyaman. Setelah Gary menyetujui permintaan Kapten Speck tersebut, Gary pun bergegas ke Camp Humphreys, Korea Selatan bersama Dr. Pesbeck. Sesampainya di sana, mereka pun mulai bergegas menuju pangkalan militer. Di sini Dr. Pesbeck sangat takut dan gugup serta panik terhadap zombie sehingga dia melakukan kecerobohan hingga ia terpleset dan naasnya pistol tersebut menembak dirinya sendiri. Orang yang diharap-harapkan untuk misi ini malah meninggal. Mamam. Setibanya di pangkalan militer di Korea Selatan tersebut, di sana Gary mengetahui dari beberapa korban selamat bahwa zombie tertarik dengan suara. Komandan juga memberitahukan Gary tentang seorang warga lokal yang mulutnya berbusa menggigit dokternya. Ia memperlihatkan sebuah ruangan penuh jasad terbakar, tempat mereka pertama kali melihat wabah tersebut, dan tempat kata zombie pertama kali digunakan untuk menyebut wabah ini. Seorang mantan agen CIA yang dipenjara karena berkhianat yang menjual persenjataan negara menyuruh Gary pergi ke Yerusalem. Di sana Kepala Dinas Intelijen Israel Mossad, Sergei Wormgood, telah mendirikan zona aman tepat sebelum wabah diakui secara resmi. Artinya Israel sebelumnya sudah tahu tentang peristiwa ini. Tanpa berlama-lama, Gary bersama tim pun bergegas menuju Yerusalem. Tiba di Yerusalem, Gary bertemu Wormgood. Wormgood menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya Mossad telah menguping pembicaraan seorang jenderal militer India yang menyatakan bahwa tentara India sedang memerangi sosok tak mati, yaitu zombie. Dari informasi tersebut, sebelumnya Israel pernah kecolongan seperti sebelumnya, membuat sebagian warga Israel terpapar virus tersebut. Zona karantina didirikan dan dinding raksasa pun dibangun di Israel, dan mereka mengizinkan warga sivil yang tidak terinfeksi masuk. Akibat keributan di dalam zona tersebut, ribuan korban dan zombie di luar dinding mulai menumpukan diri dan memanjatnya. Kekacauan pun terjadi, guys. Semua zombie mulai menunjukkan aksi keganasannya. Di sisi lain, tim pengawal Gary yaitu Segan dan beberapa tentara lain mulai kewalahan menghadapi ribuan zombie, guys. Di sela kericauan tersebut, Gary melihat seorang bocah botak yang tidak dimangsa oleh para zombie, guys. Ada apa ya kira-kira? Entahlah, hanya Gary yang tahu. Kemudian, mereka pun masuk ke gedung tua. Hanya menyisakan beberapa tentara saja, termasuk tentara wanita yang bernama Segan. Setelah dirasa aman, tiba-tiba salah satu zombie menggigit tangan Segan, guys. Tanpa pikir panjang, Gary pun langsung memotong tangan Segan menggunakan pisau, guna menghentikan sebaran virus ke seluruh tubuhnya. Secara otomatis, Segan pun tidak berubah menjadi zombie.
Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari gedung tua tersebut dan melesat ke bandara guys. Pesawat yang hampir lepas landas berhasil dihentikan oleh tentara Israel dan mereka pun masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Gary pun membereskan luka Sagan. Seketika Gary teringat perkataan Dr. Pesbeck bahwa hal terbrutal dari sebuah virus ternyata jadi kelemahannya. Oke guys, di sini aku akan menyederhanakan bahwa titik kelemahan zombie adalah tidak menggigit orang-orang yang sakit dan sekarat. Mereka dianggap tidak cocok sebagai inang reproduksi virus guys. Gary pun menelpon Karin, yaitu istrinya, untuk diberikan kepada Terry. Pada penerbangan terakhir, kita harus menemukan fasilitas penelitian medis terdekat kepunyaan WHO untuk membuat vaksinasi. Bandara Cardiff, Wales pun menjadi tujuannya. Tidak lama setelah itu, kekacauan di kabin pesawat pun terjadi oleh serangan zombie. Hampir seluruh penumpang terinfeksi. Gary pun meledakkan kabin pesawat dengan granat milik Sagan. Ledakan tersebut menurunkan tekanan kabin dan semua orang tersedot keluar. Alhasil, pesawat pun terjatuh guys. Hanya Sagan dan Gary yang selamat. Singkat cerita, Sagan dan Gary tiba di fasilitas kesehatan terdekat dari kecelakaan pesawat tersebut. Di sisi lain, Terry mendapatkan telepon dari seseorang. Terry pun mengira bahwa Gary tidak bisa diselamatkan lagi. Maka Terry pun bertanggung jawab atas keluarganya Gary. Sudah 3 hari berlalu, Gary pun tersadar. Tiba-tiba, Terry dikagetkan dengan telepon dari Gary, yang dia pikir Gary sudah mati, dan menanyakan Gary sedang di mana. Sontak, Gary pun menanyakan keluarganya, apakah keluarga saya baik-baik saja? Kita lanjut guys. Setelah Gary tersadar dari tidurnya, kemudian Gary berbincang kepada tim medis yang ingin membuat vaksin tersebut untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus tersebut guys. Kemudian Gary berkata, zombie itu memiliki kelemahan. Vaksin yang dibuat bukan untuk mereka, yaitu para zombie, melainkan untuk kita. Kelemahan zombie adalah kelemahan kita. Saya melihat beberapa orang yang tidak diserang oleh zombie. Kurasa zombie hanya menyebarkan virus patogen. Patogen di sini adalah penyebaran virus pada inangnya untuk reproduksi virus selanjutnya guys. Secara otomatis mereka mencari yang sehat. Setelah itu, tim medis pun ingin tetap menciptakan obat untuk penyembuhan. Tetapi lagi-lagi Gary mengatakan ini bukan obat, melainkan kamuflase. Mereka hanya menyerang yang sehat, bukan yang sakit. Setelah itu, tim medis pun setuju akan ide si Gary tersebut guys. Oke guys, kita lanjut. Setelah itu mereka bergegas untuk mendapatkan vaksin tersebut guys. Tapi sayangnya, tempat untuk mendapatkan vaksin tersebut dipenuhi oleh zombie. Dengan lihainya, Gary pun menemukan ruangan tersebut. Langsung dia masuk untuk menemukan vaksinnya guys. Benar saja, setelah mendapatkan vaksinnya, Gary pun dihadang oleh zombie. Mau tidak mau, Gary mencoba menjuntikkan cairan yang dia sendiri tidak tahu cairan apa itu. Cairan tersebut membuat dirinya tersamarkan. Lalu Gary dengan santainya membuka pintu di depan zombie dan berjalan santuy guys. Dan Gary pun tidak diserang sama sekali. Dan ternyata cairan yang disuntikkan ke tubuhnya tadi berhasil guys. Oke guys, kita lanjut. Setelah Gary menemukan vaksin tersebut, para medis pun bahagia atas penemuan tersebut. Tim medis pun merawat dan menyembuhkan luka Gary sampai benar-benar sembuh guys. Setelah itu, Gary bertemu dengan keluarganya kembali di zona aman Freeport, Nova Scotia. Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO pun menyebutkan vaksin ini dengan sebutan vaksin kamuflase. Kemudian vaksin tersebut disebarluaskan ke seluruh dunia dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin itu sedikit rangkum film World War Z yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kalian terhibur. See you in the next video. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간